pertemuan ojol, tetapi ojolnya pakai sepatu Air Jordan hingga jaket kinclong. Pertemuan dengan Gibran jadi sorotan negatif. Nah, Mas Roy, biar Mas Roy punya waktu napas panjang, saya bacakan dulu beritanya. Nanti dikomentari ya. Ini dari inilah.com. Ojol pakai sepatu Air Jordan hingga jaket kinclong, pertemuan dengan Gibran jadi sorotan negatif. Kemudian pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah pengemudi ojek online ojol di Istana Wakil Presiden Jakarta Minggu 31 Agustus justru menuai sorotan negatif dari publik. Bukan isi dialog yang jadi perhatian, melainkan penampilan para ojol yang dinilai janggal. Dalam sejumlah foto dan video yang beredar, salah satu pengemudi ojol tampak mengenakan sepatu berwarna merah yang disebut mirip Air Jordan One Low Gym Red. Ya. Model sepatu ini dibanderol sekitar 1,8 juta hingga 2,5 juta di pasar Indonesia. Penampilan itu dianggap tak mencerminkan keseharian pengemudi ojol yang umumnya berjuang dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Tak hanya sepatu, netizen juga menyoroti kondisi jaket yang dipakai para pengemudi. Akun @grey_gazelle menulis, jaket ojolnya masih baru ya, bersih, warna juga nggak pudar sama sekali. Beda sih dengan jaket ojol yang setiap hari dipakai kena panas matahari. Sementara akun Zai20 mencuit, ojolnya keren, pakai celana bahan semua dan ada yang pakai sepatu pantopel. Kesan rapi dan kinclong ini memicu spekulasi bahwa para pengemudi yang hadir tidak benar-benar merepresentasikan kondisi lapangan. Sebagian warganet bahkan menyebut pertemuan itu lebih mirip panggung pencitraan politik ketimbang forum aspirasi. Secara resmi pertemuan antara Gibran dan 8 perwakilan ojol dari Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive diklaim bertujuan menyerap aspirasi masyarakat kecil di tengah situasi politik yang memanas akibat demonstrasi. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam diwarnai obrolan ringan dan penyampaian catatan tertulis dari pengemudi. Namun di ruang publik narasi yang berkembang berbeda. Alih-alih melihat kedekatan pemimpin dengan rakyat, banyak netizen justru mempertanyakan otentisitas acara tersebut. Sepatu mahal dan jaket yang terlalu bersih dianggap merusak kesan natural. Sekaligus memperkuat tudingan bahwa pertemuan itu sekedar pertunjukan politik. Jangan dibilang ya ini hasil penjarahan, tuh nggak ada ya. Gitu. Mas Roy, saya mau jadi pendukung ini sementara misalnya. Saya bisa aja misalnya mengatakan, loh ini kan mau ketemu Wapres. Dia kan telepon sama bosnya. Pak, saya mau ketemu Wapres, Pak. Masa saya pakai lusuh yang sudah bau begini, Pak? Oh ya, datang aja ke kantor. Kita supply jaket yang baru dan sepatu pantofel yang seharga 1,8 sampai 2,5 itu, ya kan? Atau Air Jordan tadi gitu ya. Gimana Mas Roy? Sepanjang yang bisa Mas Roy tilik atau ikuti bagaimana? Jadi saya memang harus memberikan sedikit analisis soal ini ya. Karena kebetulan kan saya sempat menulis waktu di Jogja. Saya melihat ada breaking news waktu itu ketika Presiden Prabowo itu didampingi para ketua umum partai itu melakukan press conference dan menurut saya itu sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Habis itu juga ada press conference dari Pak Menteri Pertahanan Pak Safri Samsudin gitu. Nah, yang menarik adalah pada saat sore itu kan Pak Prabowo, Pak Presiden itu tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Ini sangat-sangat krusial dan menurut saya aneh. Gitu saya udah tulis nih. Karena itu sangat penting. Ada gejala mengarah makar dan terorisme. Roy Suryo, kemana Fufafa? Saya juga bertanya. Waktu itu saya nulis langsung ketika di Jogja. Gitu. Mana Fufafa? Nah, tapi beberapa kemudian saya dikirimi. Kayak ada yang protes gitu ke saya. Ada kok Mas, dia pada saat yang sama lagi menerima ojol. Nah, beberapa itu mengatakan pada saat yang sama. Jadi di framing pada saat yang sama itu si Wapres Fufafa itu lagi menerima ojol. Saya cek waktunya, nggak sama Mas. Jadi penerimaan oleh para yang disebut-sebut ada 8 orang yang mewakili ojol itu ada Minggu siang. Jadi itu siang hari. Sedangkan secara langsung Pak Presiden ketika breaking news itu sore hari. Jadi dari sisi waktu sudah nggak tepat ya. Kalau dia mau
ya katanya tadi pertemuannya kan juga cuma 1 jam dengan para ojol ya. Nah itu bisa saja sore harinya langsung gabung. Bukankah Istana Wapres itu cuma tinggal nyebrang begitu saja ke nyebrang Monas gitu ya. Udah sampai Istana Negara. Saya sambil ngopi Mas Roy ya. Oh enak aja santai. Nah jadi itu tidak tepat kalau dia ada acara ya. Yang kedua yang saya kritik dari pertemuan itu sebelum saya soal jaket yang kinclong tadi ya. Itu kan harusnya kalau seorang pejabat negara menerima tamu dari mana, dulu kalau saya di kementerian kan juga sering gitu, itu yang ditunggu adalah speech-nya, yang ditunggu adalah kebijakannya apa hasil dari pertemuan itu. Jadi biasanya tamunya disuruh ke depan press conference langsung, ya doorstop waktu itu, kemudian Wapres ngomong di belakangnya 8 driver ojol. Nah itu baru benar itu yang namanya. Nah yang menarik adalah apa? Tidak ada justru statement dari Wapres, tapi ada statement dari para driver ojol itu ada. Itu ada videonya, saya nonton, dan itu ada yang menarik. Jadi ada di antara mereka itu yang bilang ya bahwa oh ini pertemuan ini dan nanti akan kami kabarkan kepada para taruna. Ada videonya, dia bilang para taruna, bukan driver. Silakan cek videonya yang beredar. Jadi memang betul begitu. Betul begitu bilang para taruna. Ya mungkin aja mereka yang baru digojlok sebagai calon ojol itu disebut taruna. Taruna. Jadi keren juga ini konyol banget ini. Ini saya bongkar ya. Jadi para taruna. Nah itu videonya udah beredar. Jadi kan konyol. Statement dari Wapres gak ada. Statement dari para taruna. Dan yang 8 itu kan katanya kan mewakili 4 ya. Satu Gojek itu perusahaannya namanya PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Itu bagian dari Goto, ya kan gitu. Kemudian itu memang sudah ada di Indonesia beroperasi tahun 2010. Kemudian perusahaan yang kedua itu Grab, PT Grab Teknologi Indonesia. Ya, ini memang hubungannya dengan teknologi, makanya kan operatornya ada di bawah Komdigi juga kan. Ya, itu operasi di Indonesia itu Grab atau Grab Bike itu Jakarta Mei 2015. Kemudian ada Maxim ya. Nah, ini yang warnanya sangat-sangat kinclong ya gitu. Itu layanan taksi Maxim, itu entitas Indonesia, PT Layanan Prima Digital. Nah, itu ya, itu nama perusahaannya. Mulai beroperasinya 2018, ini paling baru. Ya, kemudian ada InDrive. Ya, InDrive itu dulunya InDriver, itu PT In Mobil Tech Service. Ya, itu mulai beroperasi 2019. Ini yang paling baru ya. Awalnya pertama itu di Medan dan kemudian sudah melibat ke 50 kota sebelum di Jakarta pada 2021. Artinya memang betul ada 4 perusahaan itu, selain ada juga yang kecil-kecil ya. Misalnya ada yang namanya Anterin, itu ada perusahaan itu, tapi tidak sebesar 4. Jadi Grab, Gojek, InDrive, Maxim. Oke, 4 besar ya. 4 besar. Memang ini yang benar-benar menjadi pertanyaan publik adalah tadi yang sudah disebut Mas Refli ya. Jadi artinya sepatunya sama sekali tidak mencerminkan itu adalah sepatu dari, mohon maaf ya dengan segala hormat saya pada teman-teman driver ojol ya. Itu nggak seperti itu karena mereka kan bekerja dari pagi sampai siang gitu ya. Ya sayang pagi sampai malam. Sayang banget gitu loh pakai sepatu kayak gitu. Kemudian jaketnya mana ada sempat ganti gitu ya. Kebetulan Mas Refli, saya pernah juga secara mendadak waktu itu ketika kami melakukan press conference ya di markas tim pembela aktivis dan akademisi waktu itu. Kebetulan ada driver ojol juga yang mengantar salah satu teman. Kita ajak naik dia dan kemudian bapak itu Pak Ade namanya. Pak Ade itu ya apa adanya. Dia naik ya pakai jaket yang ya mohon maaf yang lusuh itu dan kebetulan dia juga bilang mereka tidak mampu beli jaket karena jaket itu yang uniform yang dipakai setiap hari ya mau nggak mau lusuh. Coba kemudian mereka kumpul ketemu dengan jaket yang kinclong. Pasti akan dikatakan anak baru nih, baru dididik jadi taruna ya gitu. Itu tanya. Nah, kemudian kata taruna tadi benar-benar ada. Jadi ini kan memang lucu banget gitu yang kita dengar. Jadi sekali lagi Mas Refli ini saya sekaligus mempertanyakan ini pencitraannya kok jelek banget gitu loh. Gitu. Maunya pencitraan tapi malah. Tapi begini, kita kan tetap reserve ya. Siapa tahu memang ojol benaran. Ya kita sebenarnya kita mohon maaf juga kalau ojol benaran. Kalau ojol benaran juga nggak apa-apa. Cuman kan dari tipikal-tipikalnya kan ya mohon maaf juga kayaknya dari 8 itu 2 memang benar ojol. Jadi itu ada jadi kita bukan mengatakan semuanya ada 2 yang bapak-bapak itu ya kelihatan ada ojol beneran. Kelihatan ada ojol beneran.
terus ada satu yang kayaknya pemilik modal gitu malah. Gitu ada. Terlalu mulus, terlalu apa ya? Terlalu sehat lah gitu. Dia mungkin penerus perusahaan ayahnya gitu malah pantas. Terus ada satu yang ya agak-agak apa? Sayang Mas Roy, ini fotonya ya, tapi sayangnya nggak bisa ditampilkan ya. Gitu. Tampilkan, tapi kita inikan aja. Nih begini ya. Nih bisa kelihatan. Nah itu. Nah gitu ya. Itu ada yang tampak pakai sepatu pantofel mahal juga itu, yang di sebelah kanan itu. Gitu. Gitu. Ya. Jadi artinya gini Mas, saya meskipun ini hanya analisis dari video dan foto ya, tapi biasanya analisis ini ya tidak jauh dari kenyataan gitu, karena penampilan mereka tuh sama sekali tidak mencerminkan tipikal dari para ojol ya. Yang kedua juga biasanya kalau semua terbuka pasti ada nama-namanya. Siapa aja yang diterima itu pasti ada. Ini nggak ada. Lalu press conference-nya terbuka gitu. Ada kemudian wartawan juga pada tanya gitu. Ini nggak ada press conference yang terbuka bersama dengan si Fufafa, nggak ada. Ada mereka ngomong sendiri menceritakan pertemuannya tapi salah sebutan gitu loh, menyebut dengan Taruna gitu. Iya. Jadi lucu lah pokoknya. Mas Roy ya, kalau kita lihat ya tipikal kepemimpinan Gibran yang memang belum matang ini, sorry to say memang belum matang kan. Dia mengambil hal-hal yang nggak esensial selalu kan. Karena untuk yang esensial barangkali nggak punya kemampuan. Betul. Misalnya, wah ini ribut-ribut ojol, panggil beberapa ojol rekayasa. Ngapain? Dulu bapaknya juga kan pernah press conference yang pura-pura itu kan. Kan? Jadi bukan wartawan istana, staf dari istana nyorongkan handphone, nyorongkan apa, tapi nggak ada mic yang beneran dari televisi. Padahal pada saat yang sama wartawan lagi ngumpul di biro pers kan gitu. Dan jadi diperkirakan itu kerjaannya Hasan Nasbi juga waktu itu. Pasti itu kerjaan sebelum masuk ke membantu Pak Prabowo sekarang. Dia kan terakhir kan ini mungkin dia itu mau cari cara yang lain, panggung yang lain. Kan setelah kejadian malam hari itu kan kita appreciate ya. Pak Prabowo kan mendatangi rumah dari Afan Kurniawan. Bagus banget itu. Jadi mendatangi rumah Afan Kurniawan bin Zulkifli. Walaupun kalah cepat dengan Anies Baswedan. Kalau itu adalah kita nggak melihat kalah cepat, namanya presiden. Presiden mendatangi langsung itu bagus banget. Ya gitu. Dan esoknya ketika pemakaman itu Pak Kapolda Metro juga langsung ada di pemakaman karet bivak ya waktu itu. Jadi itu oke lah gitu. Nah, mungkin dia udah kehilangan momentum nih Gibran nih. Cari apa? Ya kok dipanggil akan lebih bagus misalnya keluarganya kemudian diundang ke Istana Wapres itu akan lebih bagus lagi. Jadi cara-cara yang lebih smart lah. Kalau ini kan sudah tidak smart, ketahuan lucu-lucuannya. Tapi begini persoalannya Mas Roy ya, gini. Sederhananya gini kalau menurut saya, Gibran itu tidak memiliki komunikasi dan narasi sampai menyentuh ke bawah. Kalau dia misalnya dipertemukan dengan ojol yang sungguhan, bingung dan khawatir, malah ojol itu emosi dan lain sebagainya begitu. Karena itu ya ojol yang dididik kira-kira dididik di Taruna gitu kan. Gitu. Itu coba cari videonya, udah ada nih beredar itu. Jadi ya memang begini Mas, memang selalu konyol. Tapi dia kan menggunakan prinsip yang pernah saya tulis juga. Dia kan pakai yang namanya clown theory. Clown theory itu seperti badut. Badut itu sebenarnya kalau mau di sirkus, dia mau jatuh, dia mau apa, mau kepleset atau apa, yang penting membuat orang tertawa. Menjadi pusat perhatian. Itu. Jadi dia inginnya pokoknya jadi, dan nyatanya kan kita perbincangkan. Jadi sukses dia membuat jadi itu. Jadi kalau kita bicara mengenai kontennya atau kualitasnya, konten yang diperhatikan orang, ya dia diperhatikan orang. Iya. Tapi meleset dari tujuannya. Tapi itu tapi tidak esensial, malah menambah apa ya? Bukan credit point, malah bad point gitu. Dan yang jelas dia justru membebani Pak Presiden kita, ya, karena waktu yang sangat krusial pada hari Minggu, ya, kebetulan saya ada di Jogja untuk memang saya lewat ya, nggak bisa menghadiri pemakaman almarhum Reza, ya, seorang mahasiswa
Amikom ya, gitu. Di Jogja ya. Ya di Jogja yang malam sebelumnya hari Sabtu malam itu meninggal karena ada kekerasan juga ya gitu ketika dia demonstrasi depan Mapolda Jogja. Tapi artinya saya mendengar itu langsung saya wah, karena ada alasan itu soalnya. Saya tuh gerem aja karena beberapa orang mention saya, Mas Gibran lagi punya acara kok, jadi nggak bisa dong dampingi Pak Prabowo. Waktunya saja beda. Dan ternyata acaranya cuma kayak gituan gitu loh. Jadi kan nggak pantas gitu ya, nggak pantas dan harusnya dia kalau ada dia bersama dengan presiden pada sore hari itu ya ini mendampingi bersama dengan Bu Mega, bersama dengan Muzani, bersama dengan Ibas, bersama dengan Pak Surya Paloh, bersama dengan juga Zulkifli Hasan, Muhaimin, kemudian Balil itu akan lebih bagus dan dipandang oleh masyarakat tuh. Pemerintahan ini kompak. Iya, tapi saya membayangkan ya, itulah sebabnya kan kita objektif untuk melengsarkan Gibran itu. Memang nggak mampu dia ke sana. Itu persoalannya kan. Betul. Jadi misalnya saya membayangkan dia berdiri saja di antara para tokoh dengan nyaman aja mungkin nggak bisa. Makanya kalau kita lihat rambutnya juga nggak firm. Jelas ya. Kadang-kadang wah gede sini dan lain sebagainya. Jadi maksud saya ya itulah batas kemampuannya yang. Kalau kata orang Jawa begini Mas, kalau yang namanya watuk, batuk, itu bisa diobati. Tapi kalau namanya watak, itu nggak bisa diobati. Watak nggak bisa diobati, otak ya kalau kapasitasnya itu nggak bisa di-upgrade juga gitu. Jadi ya begitulah Mas yang terjadi dengan pertemuan ojol-ojolan kemarin. Saya membayangkan misalnya saya baru baca lagi video dari Koni Rahandini ya dulu. Koni Rahakundini bicara mengenai division pembagian waktu ya. 2 tahun itu ya. 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Dan itu dibicarakan Prabowo katanya di Singapura atau apa. Dan dihadiri oleh dulu dubes Amerika ya kan gitu. Sekarang menteri ketua Danantara. Ya. Nah, jadi dia bilang Roslani ya. Dia bilang dia akan 3 tahun saja, 2 tahunnya Gibran. Karena Gibran cuma 2 tahun, maka dia tetap bisa 2 periode 12 tahun gitu. 2 tahun enggak boleh Mas, 2 tahun. Bukan 2 tahunnya tuh enggak dihitung. Sementara. Lalu kemudian nanti dia 2 periode lagi 12 tahun jadinya. Nah, siap kalau. Tapi dalam versi lain mengatakan tapi versi yang buruknya nggak akan dibiarkan sampai 3 tahun, 2 tahun aja cukup bagi Prabowo. Gitu. Itu yang sempat viral kan. Nah, saya membayangkan kalau itu terjadi ya, bagaimana kepemimpinan negara ini. Pasti kita akan memiliki presiden boneka. Betul. Nah, presiden boneka sama itu bahaya sekali kalau karena kebijakannya tidak driven by dia sendiri tapi oleh orang lain. Ini memang berbahaya. Memang dari kemarin emangnya ketika jadi wali kota dia berjalan sendiri, nggak juga. Ya orang bilang pembangunan. Tapi itu wajar karena maksudnya kalau Solo kan ibaratnya memang kota kecil dan bagian dari NKRI kan. Dan ayahnya masih presiden gitu kan. Jadi kalau misalnya ini dia memimpin sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kemampuan seperti itu. Waduh. Indonesia bisa jalan, tapi begini-begini perahunya oleng-oleng dulu kan. Bayangkan ayahnya saja yang 10 tahun memerintah, meninggalkan beban yang luar biasa kan. Itu saya jadi ingat, Mas, dulu ada cerita bergambar kerajaan Trigan. Nah, ketika ayahnya meninggal, terus yang dinobatkan itu adalah seorang bocah baik gitu. Ya namanya Niko. Nah, akhirnya jadinya begitu, dia bocah. Bagaimana juga nggak akan bisa memimpin dengan baik, ya. Dan itu di kerajaan Jawa juga pernah terjadi kayak gitu. Ada raja yang kemudian usianya masih muda, akhirnya yang mengendalikan juga pamannya. Itu sama kan, dengan sini kan. Siapa? Apa itu? Coba kita dengarkan. Oh ini. Kepada para taruna di wilayah masing-masing. Oh, gitu. Coba kita dengerin. Tapi istilahnya mungkin jangan-jangan begitu ya? Enggak, driver istilahnya. Coba diulangi dari awal. Pada para taruna di wilayah masing-masing. Terima kasih dan Jamin. Kami juga sudah memberikan edukasi kepada para taruna di wilayah masing-masing
Kalau kita ngomongin driver aja. Ini yang ngomong ini. Sayangnya rakyat tak sebodoh itu. Ada yang janggal. Orang ini keceplosan memanggil driver ojek dengan kata taruna. Sepertinya dia kurang totalitas dalam berperan, ya kan? Dia bilang. Harusnya kan Bapak driver. Harusnya Bapak bilang driver bukan taruna. Nggak ada panggilan taruna itu. Oke. Jadi itu fakta yang saya bicarain ya. Ya, kita nggak tahu dia. Mungkin maksudnya mobil, merek mobil mungkin ya. Nggak, taruna itu kalau istilah kepolisian artinya pesan. Tapi kan nggak cocok juga kan? Iya kan? Taruna masing-masing. Jadi iyalah, selalu ada yang tidak sempurna itu kalau itu. Kalau kita ya macam reuni-reunian lah. Kalau kita bohong ya pasti ketahuan. Iya. Ya karena tidak genuine. Iya. Sesuatu yang tidak genuine itu pasti akan terbongkar dan netizen kita tuh kan binnya luar biasa Mas. Iya. Badan intelijen netizen itu mengungkapnya tuh cepet banget. Padahal saya tadi bercanda aja dengan mengatakan mobil taruna. Karena yang kita ketahui taruna itu banyak nama mobil Daihatsu. Iya. Ada juga taruna di angkatan-angkatan itu. Ada taruna itu juga. Taruna Nusantara. Nah, ada. Gitu. Iyalah itu Mas. Tapi ini taruna driver gitu. Jangan-jangan driver pemula, jangan-jangan ya disebut taruna gitu. Luar biasa. Mas Roy. Ya. Sebelum ada yang mau disampaikan lagi kita lihat-lihat. Ya, ada pesan apa? Ya. Ada komen apa? Banyak yang nonton Mas Roy. Oh, banyak ya? 3.700. Banyak. Ada nggak komentar soal taruna? Siapa tahu memang ada ojol yang bilang bisa nerjemahin taruna itu. Gitu. Oke, coba kita lihat. Gibran paling jenius. Oh iya itu kata Ade Armando. Wapres terbaik sepanjang galaksi ini terbentuk. Akhirnya komisaris dia. Kemudian Bang itu ojol dari mana ya? Mana kita tahu, kita juga tanya kan? Iya. Kemudian apa lagi nih? Taruna bukannya sebutan untuk anak muda di RT RW. Oh itu Karang Taruna benar. Iya benar. Iya gitu. Gitu Karang Taruna. Saya udah lama nggak dengar Karang Taruna nih ya. Di lorong saya, lorong Bugis Palembang sana Karang Taruna Seruni namanya. Oke. Oh yang sadis-sadis juga ada yang tahu saya baca. Wah iya, macam-macam. Iya ada yang sakit apa? Karena gitu ya? DPR menyetujui maksulkan Gibran, di manakah kerjaan Hendro Priyono? Termul arahan Jokora dan enggak jelas. Enggak jelas. Ya dah, nanti kita bingung sendiri bacanya, stres sendiri nanti. Termul ODGJ ya. Ya, ODGJ itu nggak salah loh, orang dekat Gibran Jokowi itu ODGJ. Ya, ODGJ. Oke. Jadi apa lagi Mas Roy? Ya, jadi pesan saya satu ya, udahlah rakyat Indonesia itu cerdas, apalagi kita memiliki teman-teman BIN ya. Badan intelijen netizen yang luar biasa. Pasti akan terbongkar lah kalau Anda bikin palsu-palsuan gitu ya. Iya. Udah kemarin ada reuni palsu ya, sekarang ojol palsu ya, mungkin beberapa benar ya. Tapi kan ketahuan sepatunya nggak sesuai dan jaketnya kinclong. Lalu kemudian dan ini aspirasi yang bukan genuine. Iya. Tapi yang disetting gitu loh. Betul, ngapain juga gitu loh. Iya. Ketemu gitu. Tapi bukan ngapain juga. Tadi masalahnya soal kemampuan. Kan misalnya gini, kalau aspirasinya genuine, kan berarti kan dia kan harus memutuskan saat itu juga kan? Iya, langsung kan press conference. Iya, mengikuti apa kamu maunya apa, diputuskan. Iya. Nah, saya sama bapaknya aja punya pengalaman, kalau kita ngomong dia diam aja. Terus habis itu nggak ngomong ya? Ya, habis itu nggak ngomong, sudah selesai pertemuan. Jangankan gitu, kita ingat pembukaan MTQ beberapa waktu yang lalu, udah dia tahu akan tahu-tahu, udah cuman buka aja, habis itu nggak ada speech sama sekali. Jadi ya pasti udah disiapkan kan, tapi pasti. begitu disiapkan sudah ada ayat-ayatnya bingung dia. Jadi intinya gini Mas, ini makin membuat kita percaya bahwa apa yang disampaikan dengan surat sampai kedua kalinya sekarang ya, kemarin itu Purnawirawan TNI itu mengirim surat lagi ke DPR untuk PPI Persatuan Purnawirawan TNI ya, prajurit TNI itu untuk memakzulkan Gibran itu memang sangat-sangat masuk akal. Kemudian keputusan dari Sekber kita yang menyatakan ada 2 poin, adili Jokowi dan maksulkan Gibran itu masuk akal juga. Masuk akal. Walaupun bagi Andi Azwan nggak masuk akal. Akalnya di mana? Halo Andi Azwan.
Siapa lagi sih Andi Azwan? Banyak ya, kelompok di sana tuh teman-teman kita semua. Reagan. Nah, itu ada juga tuh si Reagan. Ada termasuk yang San Salvador. Wah, itu ya, lucu juga lah. Gitu. Lucu juga. Dan satu lagi yang jangan lupakan ada Sylvester. Nah, yang sekarang agak terselamatkan dengan kondisi ini ya. Ya, tapi nanti akan dicari lagi mak-mak ya. Oh iya pasti. Gitu. Oke, Mas Roy, kita oke. Ada yang komen. Jadi coba Mas Roy closing statement. Oke. Jadi ya itu tadi. Jadi artinya jangan salahkan kami kalau kita tuh selalu mengkritisi dan Indonesia yang 280 juta penduduk ini sangat tidak layak memiliki seorang wakil presiden yang hanya kapasitasnya segitu. Kita nggak mengecilkan ya. Kan jauh lebih banyak tuh. Apalagi ada orang yang bilang itu si Armando itu yang bilang kalau inilah wapres terbaik ya yang pernah ada di Indonesia. Saya bilang nggak sebumi galaktika sekalian gitu ya. Kemana Bung Hatta ya tuh kemana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ditaruh gitu loh. Kemana ada Malik gitu, ini menghina betul ini. Ya Ade Armando ini terhadap para wapres itu ada Pak Tri Sutrisno ya kan. Itu kok hanya di Yusuf Kala. Lah betul. Hanya seorang Fufafa. Apalagi jelas betul ya. Dalam surat penawaran prajurit TNI itu kan ada 4 aspek ya dari soal mahkamah konstitusinya, kemampuan kapasitas dan kapabilitasnya, soal Fufafa dan kemudian soal korupsi yang di ini sudah diberikan oleh Obadiah Badrun ya gitu. Dan satu lagi, ketika dia jadi wapres, akun follow Instagramnya memfollow akun Instagramnya memfollow judi online. Ada 3 akun judi online di follow dan dengan enaknya setelah pres cuman bilang sudah kami unfollow. Sekretariatnya ya. Sekretariat itu makanya itu resmi. Dia bukan kalau itu enggak dia pasti bilang oh enggak tidak mungkin itu bukan kami. Dia mengakui kok ya sudah kami unfollow. Oke. Ya. Mas Roy, saya tadi menyuruh closing statement tapi kan ini situasi agak gawat juga ya. Jadi sepanjang Mas Roy tahu wakil presiden kemana sekarang? Itulah yang kita menjadi termasuk Jokowi kemana sekarang? Kalau ya ini saya hanya mendapatkan kabar bahwa katanya Jokowi itu lagi ada di ujung Pulau Sumatera di Medan sana. Di Medan ya, dan itu juga nggak bener lagi juga tuh. Masa yang dicari juga pencitraan ada bagi-bagi sembako segala di tengah-tengah ini sih Bobi ya. Pencitraan apa upaya meredam itu ya? Saya nggak tahu lah. Yang penting tidak pas lah gitu. Harusnya sekali lagi wapres itu adalah bersama-sama dengan Presiden Republik Indonesia berada di Jakarta. Presiden sudah juga mengalahkan pertemuan dengan Xi Jinping. Dia kan harusnya dia berangkat ke Tiongkok. Tapi dia batalkan demi menjaga situasi Indonesia yang lagi tidak kondusif itu. Saya salut ya kepada Prabowo atas sikapnya itu. Dia akan berkata gitu, saya tetap berada di Jakarta untuk menghandle ini. Mungkin juga dia bilang kalau saya jadi pergi apa jadinya gitu apa ya jadinya? Gitu. Kalau Fufafa kemudian tiba-tiba melakukan itu sudah berubah kepemimpinan. Enggak lah, enggak boleh. Ya rakyat Indonesia mesti harus speak up untuk itu. Ini ada beberapa bisa demo GMNI di DPR mengusulkan Gibran. Peradilan rusak di tangan Kapolri dan Jokowi. Nah, itu soal yang lain lagi tuh ada harus copot itu. Karena saya dengar sudah lebih dari 200 organisasi massa sudah minta kepada Pak Prabowo untuk mencopot ya orang yang harus bertanggung jawab. Ini ada juga Gus Durian. Gus Durian ya. Desak Kapolri mundur, nilai gagal bertanggung jawab atas kekerasan aparat. Ya. Jadi sebenarnya hari-hari terakhir ini ada 2 kata mundur ya. Ini juga desak Presiden Prabowo copot Jenderal Listio Mahasiswa. Kalau Kapolri tidak dicopot, kami akan melakukan eskalasi massa lebih besar. Tapi karena itu saya mau nanya jadi akhirnya Presiden Prabowo ada pihak yang sediakan petasan berat dan besar di truk untuk demo. Kalau yang begitu sih memang setuju untuk selalu ekses ya. Tapi kan ada setuju harus ditindak ya. Ya pangkal persoalannya kan ada ketidakmampuan polisi dalam menangani demonstrasi ini dan terbukti berkali-kali bahkan menimbulkan korban jiwa paling tidak yang sudah teridentifikasi. Paling tidak ada Jakarta 1, Mas Almarhum Afan. Yogyakarta 1. Yogyakarta, Mas Reza, dan ada 3 yang ada di Makassar. Diperkirakan atau itu firm sudah? Firm 3 itu. Cuman karena sudah ada video pemakamannya juga yang 2, tapi yang 1 belum jelas. Yang 2 itu salah satunya adalah staf di kantor DPRD. Satunya lagi mantan pensiunan apa gitu. Itu
kebetulan bekerja di kantor DPR. Oh, ketika kantor DPR itu dibakar ya. Iya. Nah, memang tentu kita menduga-duga ya ada orkestrasi seperti ini, tapi rumput itu memang rumput kering itu banyak kan. Kalau seandainya polisinya itu bisa cepat mengatasi itu tidak akan berjalan kemana-mana. Tapi polisi itu, Mas, ini mumpung saya ingat ya, polisi itu sebenarnya kemampuannya canggih. Saya baru mendengar ada salah seorang sahabat aktivis kita yang barusan keponakannya konon dicokok oleh polisi. Oke. Karena yang gara-gara bikin status di Instagram. Ini foto Bareskrim. Silakan bakar. Silakan bakar. Dalam bahasa Inggris kan? Iya betul, dia kebetulan pegawai di karyawan di ASEAN gitu ya gitu. Saya nggak usah sebutin siapa ya. Dan saya dengar malam ini tiba-tiba sudah dicokok oleh polisi. Sudah dijadikan tersangka? Betul, langsung suratnya langsung penangkapan dan dia jadi TSK. Maksud saya gini, polisi itu canggih. Mencari identitas orang di Instagram aja cepet gitu loh. Apalagi yang soal perusuh di Jakarta ini yang membakar pos-pos untuk masuk ke tol itu kan memang sudah ada yang mengaku kali saya sebutkan di Republika itu dia bilang kalau dia sudah disiapkan dari daerah gitu. Kenapa nggak cepet? Ya nggak rumput tadi kan harus yang nggak cepet itu menentukan ijazah itu palsu atau enggak. itu juga terus kita kejar loh ya. Jangan senang dulu. Terus itu. Iya, jangan senang dulu nanti kira ijazah palsu berhenti. Enggak gitu. Iya. Kita tetap kejar sampai ke Antartika. Misalnya kalau dikaitkan dengan bahwa ini pengalian isu agar isu ijazah palsu itu tidak muncul lagi gitu. Aduh, enggak lah. Kalau ini genuine ya, karena sebenarnya isu yang saya dengar tanggal 25 Agustus itu kan sebenarnya kan soal ketidakbijakan DPR untuk kemudian tunjangan yang luar biasa terutama tunjangan rumah. Dan ternyata orang makin tahu juga kalau tunjangan rumah itu ternyata sudah didapatkan semenjak Oktober tahun lalu. Ya, berarti kan sudah hampir setahun. Ya, dan ketika di tengah-tengah demo itu teman-teman ojol juga lagi demo, tiba-tiba ada Mas Kurniawan ya gitu. Yang kemudian Afan Kurniawan yang kemudian meninggal karena ditabrak oleh mobil rantis. Nah, itu yang membuat eskalasi. Jadi nggak ada lah itu. Dan kita juga mungkin sekarang juga muncul nih analisis ternyata beberapa anggota DPR yang disebut nonaktif itu kan cuma istilah itu nonaktif itu. Karena terminologi tetap mendapatkan gaji dan tunjangan. Betul, mereka tetap anggota DPR karena anggota DPR itu bisa benar-benar tidak menjadi anggota dicopot itu kalau ada di recall atau istilahnya nanti sudah di PAW pergantian antar waktu. Kalau mereka belum di pergantian antar waktu berarti mereka masih tetap anggota DPR. Cuman tidak dipasang pada posisi tertentu. Posisi di DPR itu kan banyak ya gitu. Bisa posisi di salah satu komisi, bisa posisi di badan, itu atau bisa posisi pilot yang bikin kesalahan di grounded. Di grounded dulu mungkin berapa bulan, sekedar untuk menenteramkan atau meleramkan Mas. Nah ini namanya pembohongan publik juga ya. Iya. Elit partai membohongi publik seolah-olah sudah ditindak tapi sesungguhnya dinonaktifkan. Padahal yang dinonaktifkan itu terlepas dari barangkali kasus yang menimpa penjarahan terhadap rumah mereka Tapi kalau dinonaktifkan tuh enak banget. Iya, bisa jalan-jalan, santai di rumah atau malah di mana dia tidak harus memenuhi kewajiban untuk mengikuti. Karena kan tugas dari seorang anggota dewan itu seorang anggota parlemen itu kan parle. Parle itu kan ngomong. Itu untuk bicara atas nama rakyat. Nah, kalau membela kepentingan rakyat bukan membela kepentingan oligarki dan kepentingan dirinya sendiri. Oh iya, membela tunjangannya. Itulah. Aduh, itu Mas. Mas Roy ya. Ini eskalasi ini menurut Mas Roy akan terus atau sebenarnya ini ledakan sesaat saja? Kalau saya nih saya menganggap sepanjang belum diganti dicopot belum dicopot itu akan terjadi masalah dalam pemerintahan Prabowo. Betul, itu yang membuat kasihan presiden kita kalau harus menanggung beban terhadap salah seorang kepala kepolisian RI yang sudah menjadi tuntutan rakyat. Dan kedua, kalau juga belum kemudian memaksulkan FUFAFA itu juga pasti akan terus dikejar. Dan energi bangsa tidak bisa digunakan untuk pembangunan. Kasihan, apalagi bulan depan itu kan Pak Prabowo mau bicara di United Nations kan, di PBB. Masih terganggu dengan kayak gini, ya repot nanti. Gitu. Oke. Rupanya Mas Roy ada senyum-senyum. Kayaknya kita sudah harus berakhir ini. Oke. Saya nggak tahu ini senyum sama Mas Roy orang ini atau enggak, waktunya habis ya.
Oh, masih. Oh, berarti senyum-senyum sama Mas Roy. Oke. Ya, Taruna berarti. Taruni. Kalau Putri itu Taruni. Gitu. Gitu, Mas. Ya, Oke. Terakhir Mas Roy ya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Prabowo Subianto? Ini ada pernyataan, demi Allah saya tak akan mundur, rakyat bersama saya. Kita tidak minta Prabowo mundur, yang kita minta itu bukan, jangan salah. Fufu Fafa sama si Listio Sigit. Yang minta Prabowo mundur tuh justru lawan dari dalam. Gerombolannya si Fufu Fafa ini, iya, yang namanya Ceboker Nusantara itu. Dan ini siapa namanya itu kemarin? DJ anak jenderal. Yang sekarang udah nggak pakai jenderal lagi. Oh, nggak pakai lagi. Ya, udah malu dia. Udah ketahuan dia jadi anak kopral dia. Gitu. Kan dia yang minta Prabowo. Ya, dia sama tokoh-tokohnya ada tuh namanya Agri Fanani, Butar-Butar itu siapa itu Boy itu. Yang ngomongannya kasarnya bukan main ya gitu. Tapi ya itulah kalau rezim ini memang tidak kan harusnya orang-orang yang kasar kayak gitu kan harusnya memang ditindak. Tapi sayang yang ditindak yang lain gitu. Jadi ya saudara sekalian, memang Tempo juga menyebut banyak keanehan dan kejanggalan demo besar kali ini ya. Ya. Tapi sekaligus sekarang pertanyaannya adalah memang orang civil society kayak kita bisa apa? Bisa apa? Oh bisa. Jangan dikira-kira nggak bisa apa-apa. Bisa. Negara ini terlihat 280 juta rakyat itu kan sebuah besar adalah kan memang kelompok-kelompok sosial sipil ini. Kita kan bisa kemudian ya namanya aja Undang-Undang Dasar 40 kan kita mengizinkan untuk bersatu, berserikat, berkumpul. Indonesia dulu kalau dibilang nggak mungkin bisa apa-apa. Maksudnya begini konteksnya Mas Roy. Kalau kita bicara tentang teori konspirasi kan ini kan orang mengatakan nih demo besar ini banyak kejanggalan. Ya sangat. Nah kejanggalan itu kan tentu terkait dengan agenda politik. Betul. Nah pertanyaannya adalah apakah agenda politik misalnya tentara kemarin Purnawirawan TNI itu betul-betul kasar gitu. Menurut saya enggak. Kita menyampaikan aspirasi kan dengan terbuka, tidak ada hidden agenda. Semua tetap konstitusional. Tidak ada main kekerasan. Makanya kelompok-kelompok yang main kekerasan ini pasti bukan orang-orang kayak kita. Iya, kita tuh mengadakan kegiatan yang konstitusional. Hanya kadang-kadang mungkin kita perlu memberikan alternatif yang ekstra konstitusional. Tapi bukan inkonstitusional ya. Jadi kita sesuai dengan aturan. Hanya kadang-kadang aturan itu kan bisa juga dipercepat kalau situasi dan kondisi. Kalau kita ingat kejadian 98 itu kan juga konstitusional juga. Pak Harto mundur itu kan juga ekstra konstitusional. Nggak ada dalam sejarah presiden waktu itu kemudian menyatakan berhenti gitu kan nggak ada. Jadi berhentinya konstitusional tetap, tapi desakan untuk itu ekstra. Itu ekstranya di situ. Apa-apa. Jadi kalau itu jadi sekarang bisa saja diakselerasi tanpa harus impeachment, tapi minta para Gibran mundur. Betul, itu juga bisa. Kita minta para bapak itu kan. Para. Dan para itu. Oke, Mas Roy, sekarang baru closing statement beneran. Ya, jadi menurut saya supaya tidak berkepanjangan. Ya, Pak Prabowo bijak mendengar rakyat ya dan kemudian tadi lakukan itu tadi ya saran dari masyarakat didengerin. Kan beliau katanya mau mendengarkan rakyat kan. Ya udah, yang pertama keras betul apa? Copot Kapolri. Ya, yang kedua apa? Adili Jokowi, yang ketiga makzulkan Gibran. Udah, itu aja, nggak usah jauh-jauh. Terima kasih Mas Roy. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini didengar oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekali lagi, ini adalah aspirasi, yakinlah. Salah satu banyak anak bangsa, bukan 1-2 orang saja. Terutama akhir-akhir ini agenda copot Kapolri, kemudian tadi 2 agenda kembar tadi, yaitu Adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.